Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik langkah sederhana beristighfar setiap hari, tersimpan rahasia-rahasia dahsyat yang dapat mengubah takdir seseorang. Istighfar bukan hanya sekadar memohon ampun, tetapi juga sebuah kunci spiritual yang membuka pintu-pintu berbagai keberkahan dalam hidup. Dari membersihkan dosa-dosa kecil hingga menjaga kemuliaan diri, istighfar menciptakan ikatan yang kuat antara hamba dan Sang Pencipta. Apa sajakah manfaat dan keutamaan istighfar yang mungkin belum pernah Anda ketahui, namun bisa menjadi kunci kesuksesan dan ketenangan dalam hidup Anda? Berikut penjelasan yang lebih panjang dan detail mengenai keutamaan istighfar yang diamalkan setiap hari dalam Islam. Pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beristighfar, seseorang secara aktif mengakui dosa-dosanya dan merendahkan diri di hadapan Allah, sehingga memperkuat hubungan spiritual yang lebih dalam. Kedua, membersihkan dosa. Dalam Islam, istighfar adalah sarana untuk memohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengajarkan bahwa Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada hambanya yang bertaubat dengan tulus. Ketiga, meningkatkan kesadaran spiritual. Praktik istighfar secara rutin mengingatkan manusia akan kodratnya sebagai makhluk yang rentan melakukan kesalahan. Hal ini membangun kesadaran spiritual yang penting untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, menghapuskan dosa-dosa kecil. Dalam hadis-hadis Nabi Muhammad, disebutkan bahwa istighfar dapat menghapus dosa-dosa kecil, yang merupakan dosa-dosa yang dilakukan secara tidak sengaja atau yang tidak disadari. Kelima, menjaga kesucian hati dan jiwa. Istighfar tidak hanya menghapus dosa-dosa, tetapi juga membantu menyucikan hati dan jiwa dari pengaruh negatif dosa. Ini membantu individu untuk tetap dalam keadaan yang lebih baik secara moral dan spiritual. Keenam, membuka pintu rezeki. Salah satu manfaat dari istighfar adalah membuka pintu-pintu rezeki yang halal. Dalam banyak riwayat hadis, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka jalan rezeki bagi orang-orang yang sering beristighfar dengan ikhlas. Ketujuh, menghindari azab Allah. Istighfar juga berfungsi sebagai perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah menggambarkan bahwa Dia mengampuni hamba-hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh dan beristighfar. Kedelapan, memperkuat disiplin spiritual. Melakukan istighfar setiap hari membantu membangun disiplin spiritual yang kuat. Ini mengajarkan kedisiplinan untuk selalu berupaya memperbaiki diri dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembilan, menghilangkan kesusahan dan kesulitan. Istighfar juga dapat menghilangkan kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan merasa dekat dengan Allah dan menyerahkan segala urusan kepadanya, seseorang mendapat ketenangan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan hidup. Kesepuluh, menyadari kehidupan yang singkat. Amalan istighfar mengingatkan manusia akan keterbatasan hidupnya di dunia ini. Dengan menyadari hal ini, seseorang lebih cenderung untuk menghabiskan waktunya dengan amal yang baik dan bermanfaat. Kesebelas, mengingatkan akan nikmat Allah. Istighfar mengingatkan manusia akan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyadari betapa besar rahmat dan kasih sayang Allah, seseorang menjadi lebih bersyukur dan lebih terbuka terhadap kebaikan yang diberikannya. Kedua belas, menghindari godaan syaitan. Syaitan selalu berusaha memalingkan manusia dari jalan yang benar. Dengan rajin beristighfar, seseorang dapat menguatkan diri dalam menghadapi godaan dan tipu daya syaitan. Ketiga belas, membangun karakter yang mulia. Istighfar membantu membangun karakter yang mulia dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyadari dosa-dosa yang dilakukan dan berusaha untuk memperbaiki diri, seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Keempat-belas, mengajarkan kepedulian sosial. Istighfar tidak hanya berfokus pada hubungan individu dengan Allah, tetapi juga mengajarkan untuk peduli terhadap sesama. Dengan menyadari kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan, seseorang menjadi lebih empati terhadap kesulitan dan penderitaan orang lain. Kelima belas, mengembangkan rasa syukur.
Beristighfar secara rutin juga mengembangkan rasa syukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merasa bersyukur, seseorang menjadi lebih rendah hati dan lebih bersemangat untuk terus berbuat baik. Ke-16, mendekatkan diri kepada Rasulullah. Istighfar juga membawa seseorang lebih dekat kepada sunnah dan ajaran Rasulullah Muhammad. Rasulullah sendiri sering beristighfar meskipun beliau tidak memiliki dosa, sebagai contoh dan teladan bagi umat Islam untuk senantiasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-17, mendapatkan perlindungan. Istighfar memberikan perlindungan dari berbagai macam musibah dan ancaman. Dalam banyak riwayat hadis, Rasulullah mengajarkan bahwa beristighfar dapat menjadi perisai bagi hamba dari segala bentuk bahaya dan bencana. Ke-18, memperoleh keberanian. Beristighfar secara rutin juga memberikan keberanian dalam menghadapi ujian hidup dan tantangan yang dihadapi sehari-hari. Dengan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa Allah selalu bersama hambanya yang bertakwa, seseorang menjadi lebih mantap dan berani. Ke-19, menyucikan jiwa. Istighfar membantu menyucikan jiwa dari noda-noda dosa dan keburukan. Dengan merenungkan dosa-dosa yang telah dilakukan dan bersungguh-sungguh dalam bertaubat, seseorang dapat membersihkan jiwa dan hatinya dari pengaruh negatif. Ke-20, membangun kesabaran. Praktik istighfar juga membantu membangun kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa syukur atas segala nikmatnya memperkuat keyakinan bahwa setiap ujian adalah ujian yang Allah berikan sebagai bentuk ujian. Ke-21, menyadari kekurangan diri. Istighfar mengajarkan seseorang untuk menyadari kekurangan dan kesalahan diri sendiri, sehingga membangun sifat rendah hati dan introspeksi diri. Dengan merenungkan dosa-dosa kecil dan besar yang pernah dilakukan, seseorang menjadi lebih terbuka untuk memperbaiki diri dan tidak mungkin mengulangi kesalahan. Ke-22, menjaga kemuliaan dan kehormatan. Istighfar membantu menjaga kemuliaan dan kehormatan diri. Dengan secara terbuka mengakui kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan, seseorang membangun integritas diri yang tinggi. Ini juga melibatkan keberanian untuk memperbaiki diri dan hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ke-23, meningkatkan kepedulian sosial. Istighfar tidak hanya memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mengajarkan untuk peduli terhadap sesama. Dengan menyadari dosa-dosa yang pernah dilakukan, seseorang menjadi lebih empati terhadap orang lain yang mungkin berada dalam kesulitan atau mengalami penderitaan. Ke-24, mengurangi kebencian dan amarah. Istighfar membantu mengurangi perasaan kebencian dan amarah dalam hati. Dengan menjalani proses bertaubat yang tulus, seseorang belajar untuk memaafkan dan menerima kesalahan orang lain, serta mengendalikan emosi negatif seperti amarah. Ke-25, menjaga kesucian hati dan pikiran. Istighfar membantu menjaga kesucian hati dan pikiran dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau berdampak negatif. Dengan terus-menerus merenungkan dosa-dosa yang pernah dilakukan dan berupaya untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut, seseorang menjaga kebersihan spiritual dan mentalnya. Dengan memahami dan mengamalkan istighfar secara konsisten, seseorang dapat merasakan manfaat besar ini dalam kehidupan sehari-hari. Istighfar bukan hanya sekadar doa pengampunan, tetapi juga merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Melalui proses istighfar yang tulus, seseorang dapat membangun karakter yang kuat, menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama, serta hidup dalam keberkahan dan rahmat-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.